Jadi ada beberapa pengalaman yang kita alami juga, seperti regulasi untuk menuju produksi, untuk menuju merek, itu tuh awal mulanya sangat nggak gampang lah saat itu. Untuk bikin merek itu kita sempat hampir kena tipu ya. Kita bingung, kita bikin merek itu caranya gimana. Bahkan kita ke pusat kantornya aja, itu mereka belum yang tahu ini bidangnya apa ya, berarti skincare itu di kelas apa ya gitu. Karena mungkin di Pekalongan kan belum banyak ya mengurusi industri kosmetik. Jadi kita mau ngurus untuk industri kosmetik aja itu masih agak susah gitu. Mau nggak mau kita harus belajar sama orang yang di bidangnya, yang expert di bidangnya. Dan kita mempercayai satu orang yang menurut kita expert di bidangnya. Kita cari konsultan yang bisa bantuin kita bikin pabrik. Dan dari situ kita awal-awalnya masih oke-oke aja. Yang penting bayar pun, yang penting kita urusannya beres gitu kan. Ternyata nggak semudah itu juga, nggak seberes itu juga gitu. Kita udah bikin pabriknya, kita udah bangun pabriknya, ternyata dia nggak bener, dia nipu gitu. Dia nggak pernah datang lagi. Banyaklah, dari mulai hal pabrik kita pernah ditipu sampai hampir 1 miliar. Kita sedih banget gitu. Jualan alat ya, alat untuk produksi produk itu tuh yang harusnya harganya sekitar 40 jutaan, 50 jutaan gitu, dia jual sampai ratusan juta. Itu ngerasa kayak nyesek banget gitu. Kenapa sih kita tuh nggak pinter? Kenapa sih kita itu nggak belajar kok sampai ditipu, diperalat orang kayak gini gitu. Dan akhirnya kita terbuka karena pernah ditipu, mau nggak mau kita harus berkorban waktu untuk belajar lebih. Akhirnya aku mencoba untuk mempertinggi pasar GB Glow ini. Kemudian kita develop website. Niatnya develop website ini tuh agar mitra kita mendaftar dengan mudah, agar mitra kita bisa menggunakan ini untuk kasirnya sekalian, kayak marketplace gitu. Jadi bisa langsung dikirim dari situ, pembelinya juga bisa lihat tracking produknya itu nyampe mana, pembayarannya juga bisa di situ, bisa mempermudah mitranya gitu. Kita develop website itu sampai puluhan juta. Tapi ternyata lagi-lagi karena kita nggak fokus di bidang website, akhirnya kita ketipu lagi dengan nominal yang lumayan fantastis untuk di website ya. Nominalnya sekitar 50 jutaan. Jadi kita sempat ketipu di develop website sampai 50 jutaan. Dan gimana kita harus menyelesaikan itu? Ya kita nggak mau diperpanjang karena kita nggak mau fokus ke masalahnya itu aja. Kita nggak mau yang akhirnya diperpanjang di kepolisian dan lain-lain. Kita nggak mau fokus ke permasalahannya gitu. Yang kita nyari cara gimananya kita bisa punya website yang sesuai dengan kebutuhannya mitra, dan itu bisa dilakukan sendiri dengan belajar. Tapi ya gitu, lagi-lagi kita punya badan cuma satu, kita punya otak yang mungkin kapasitasnya nggak bisa yang bisa mempelajari keseluruhannya gitu ya. Tapi di situ kita harus menyadari bahwa aku sama Mas Afif saling tukar pikiran, ya kita itu owner bisnis yang memang harus mengurusi semuanya, yang harus mikirin mulai dari karyawan, gaji karyawan, mikirin mitranya itu gimana, dibina, dikasih edukasi biar jualannya biar bagus, karena di situ kita juga punya tanggung jawab. Mereka udah mendaftar sebagai mitra kita dan mereka punya harapan bisa sukses bareng sama GB Glow Beauty. Dan akhirnya kita memutuskan untuk membentuk tim kemitraan. Nah, tim kemitraan ini manfaatnya nanti untuk mengarahkan mitra kita untuk
membuka media sosialnya mereka dan dimanfaatkan secara maksimal gitu dengan edukasi-edukasi yang disiapkan dari admin kemitraan. Terus kita juga menyiapkan konten-kontennya. Jadi dari konten kreatornya kita bina untuk bikin konten setiap hari. Konten-konten yang dari GB Glow ini di-share melalui Telegram dan semua mitra bisa dengan bebas mendownload konten-konten itu dan mereka akhirnya bisa promosi dari konten-konten yang sudah kita sediakan. Jadi segampang itu kita memberikan fasilitas untuk mitra kita. Kalau mereka belum yang bisa fokus untuk bikin konten sendiri, untuk promosi sendiri, atau kebanyakan mitra kita itu kan ibu-ibu rumah tangga ya, jadi nggak ada waktu untuk bikin-bikin konten. Nah, kita siapkan konten dari kita, mereka tinggal posting di WhatsApp dan udah, mungkin dari viewersnya mereka ada yang tertarik, ada yang pengen beli, dan mereka tinggal nyetok produk atau mungkin dropship kayak gitu. Dan kalau bahas tentang bisnis skincare, saat ini emang di tahun 2023 ini banyak banget yang udah buka perusahaan skincare. Memang skincare itu dibilang menjanjikan karena sekarang udah jadi kebutuhan yang sangat dibutuhkan ya sama kaum wanita. Terlebih buat masih usia 20 tahun sampai 30 tahun tuh usia di mana mereka menemukan jati diri. Nah, di bidang skincare ini nggak hanya manfaatnya aja dan peluangnya aja yang besar, tapi resikonya juga besar. Karena di bidang skincare ini kan ada sediaan-sediaan yang mungkin aja tidak mudah diterima sama kulit seseorang. Ada yang alergi, ada yang sensitif, ada yang nggak selalu cocok, dan ada pengalaman di produk kita yang digunakan oleh orang lain, ternyata orang lain ini tuh alergi sama kosmetik. Dan ketika ada problem yang seperti itu, usia 14 tahun menggunakan skincare, ternyata dia alergi sama alkohol. Dan kita ada produk toner yang ada kandungan alkoholnya. Meskipun nggak banyak, namanya alergi alkohol itu pasti akan ada reaksi. Reaksinya kemerahan dan kayak biduran gitu. Itu semuka. Jadi gimana tanggung jawabnya kita tahu produk itu menyebabkan seperti itu, dan kita harus tanggung jawab di situ. Kita kondisikan anaknya ini aman atau tidak, dibawakan anak ini ke klinik terdekat di rumah sakit dan kita biayai untuk pengobatannya. Dan itu udah jadi tanggung jawab dari visi misi kita. Jadi perusahaan ini pun harus komitmen, nggak boleh kita asal jualan aja skincare karena kita tahu peluangnya itu tuh menjanjikan, peluangnya itu tuh untungnya banyak, tapi kita nggak tahu edukasinya untuk menanggulangi masalah-masalah yang akan terjadi. Jadi sebelum bisnis apapun ya, sebenarnya nggak cuma skincare aja. Jadi apapun bisnisnya, mungkin makanan, mungkin pakaian, kita harus tahu dulu resiko-resiko yang akan dihadapi itu apa aja. Saya pernah ada pengalaman, pernah saya produksi sampai 20.000 produk dan itu nggak sesuai sama karakter yang seharusnya. Kita harus buang semua 20.000 produk, dan itu sudah jadi resiko kita yang harus kita ambil. Karena ditakutkan produk ini akan mengakibatkan resiko ke kulit customer kita. Akhirnya mau nggak mau 20.000 produk ini harus kita buang semua. Dan untuk distributor kita belum banyak distributor. Untuk agen itu sekitar 15 agen. Member, reseller itu keseluruhan mitra kita sekitar 1.700-an untuk mitra kita. Di daerahnya ya banyak ya, tapi dominannya masih di area Jawa Tengah aja. Seperti Rembang, Pati, Kudus, terus Pemalang, Tegal, dan di luar pulau mungkin Kalimantan ada di Samarinda, ada juga yang di Malaysia sebagai reseller, tapi Malaysia ini
sebagai agen gitu. Karena kan untuk distribusinya juga minim banget produknya, nggak bisa terlalu banyak diekspor. Mungkin nanti ke depannya ya kita akan menuju ke situ untuk BPOM ekspornya, karena untuk menuju ke BPOM ekspor ini juga harus diuji lagi secara klinis dari segi produknya kayak gitu. Dan untuk area-area lain kayak di daerah Sumatera dan Kalimantan udah ada beberapa, Sumatera, Sulawesi itu masih free area, belum menjangkau ke situ. Pada dasarnya mau bisnis apapun, terutama bisnis skincare, itu yang penting satu, konsisten. Dan kita harus selalu mengingat tujuan dari awal itu apa. Mungkin seperti saya punya tujuan, aku harus punya produk skincare yang bermanfaat di segi produknya, dan aku harus bertanggung jawab atas kesuksesannya mitra-mitra saya. Ya tentunya setelah mereka sebagai mitra udah sukses, itu pasti ada risiko mereka akan memiliki skincare yang milik mereka sendiri. Tapi justru itu akan kita support untuk edukasi yang lebih baik daripada seperti aku yang dulu nggak ngerti apa-apa. Aku justru terbuka sama itu. Jadi yang namanya kita berbagi informasi, berbagi ilmu, berbagi apapun itu tuh nggak akan ada ruginya gitu. Kadang-kadang cuma mentalnya aja sih yang belum tahu. Taunya itu kalau misal kita berbagi informasi, takutnya dia jadi pesaing kita. Kalau kita berbagi keuntungan, takutnya untungnya kita jadi sedikit. Nah ini yang mental-mental seperti ini yang harus kita hindari gitu. Apapun itu usahanya, mau skincare mau apapun, itu mentalnya dulu dikuatin di tujuan awal kita itu apa. Dan menurut aku satu kuncinya yaitu jangan pernah takut untuk berbagi, ya. Jangan pernah takut untuk gagal. Jadi ketika kita mau mencoba, pasti kita akan mendapatkan hasil. Entah besar entah kecilnya itu tergantung dari upayanya kita, dari doa kita, dari restu orang tua, restu suami dan lain-lain gitu. Itu akan jadi faktor-faktor pendukung hasilnya gitu. Tapi kalau kita sama sekali nggak mau mencoba, ya udah selesai. Kita nggak perlu lagi mengharapkan kesuksesan. Nah kalau mau mengharapkan kesuksesan tapi nggak mau melakukan apa-apa, ya itulah yang dinamakan just dream, hanya mimpi aja, gak akan terwujud sama sekali gitu. Dan satu kuncinya ketika mau gagal, itu gak perlu ngelakuin apa-apa. Sama dengan bisnis, kita mengharapkan kekayaan, kita mengharapkan kesuksesan, tapi ketika tidak diimbangi dengan edukasi, belajar dengan sesuai porsinya, kompetennya kita, ya kita akan mencelakai diri kita sendiri, bahkan bisa mencelakai orang lain gitu. Nah kalau untuk GB Glow sendiri ini punya tujuan yang menurut saya tujuannya ini sangat besar. Dari segi produk, saya ingin produk ini jadi solusi untuk kecantikan yang natural. Jadi saya buat GB Glow ini solusi cantik natural. Nah kalau dari segi saya pribadi, saya dan suami ingin belajar yang lebih dari sekedar menciptakan produk saja. Tapi di situ ada bidang kemitraan yang harus kita bangun untuk menciptakan perekonomian, terutama di daerah kita sendiri dulu ya, di daerah Pekalongan, Batang dan sekitarnya, biar mitra-mitra yang sudah join sama GB Glow ini bisa mendapatkan benefit yang akhirnya bisa menciptakan harapan-harapan mereka. Contohnya dengan join bisnisnya GB Glow Beauty ini, setelah mereka mendapatkan keuntungan, mereka bisa mengelola keuntungan itu dan bisa digunakan sesuai dengan harapannya. Dari mindset-mindset yang sudah kita bangun, kita tularkan kepada mereka, biar itu tuh jadi mindset yang sama gitu. Jadi kita pengen mitra-mitra kita juga sefrekuensi sama kita. Dan untuk perusahaan sendiri, saya sangat berharap
Saya dan Pak Afif berharap kita perusahaan yang bisa menghantarkan tim kita. Kita berharap bisa menghantarkan karyawan dan semua tim kita untuk bisa bekerja di sini, mencari nafkah bersama di sini. Dan ada satu lagi cita-cita besar kita di sini, yaitu gak hanya benefit secara gaji aja. Kita juga berharap teman-teman tim yang ada di sini bisa belajar dan mengembangkan potensinya dia. Menurut aku sukses tuh kita bisa menciptakan sesuatu yang sesuai dengan passion kita, bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita, dan juga kita bisa menikmati apa itu keindahan dari semuanya, yaitulah sukses. Nggak harus materi, nggak harus seberapa besar materi yang sudah kita miliki, yang harus kita dapat, tapi dengan bisa menikmati semuanya dengan keindahan itu, ikhlas, yaitulah sukses. Saya Desi Sumiati, founder sekaligus owner Jubi Glow Beauty. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.